di mana ku melangkah, di situ ku berkarya. Guruku, jalananku, guruku, jalananku, guruku, jalananku, guruku, jalananku. Oke, ini menarik. Tidak, ini nanti akan sedikit kita ulas. Tapi sebelum kita ulas, baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, segala salam dan segala hormat kami sampaikan kepada semua penonton yang saat ini sedang melihat sebuah tayangan ini. Salam Pancasila Progresif Revolusioner. Malam ini kami sedang berkunjung ke rumah salah satu saudara kami, Bang Asep Maulana. Panggilannya adalah Aceng Gimbal, ya, Aceng Gimbal. Beliau ini orang yang memang melalu lintang di dunia jalanan dan dijuluki sebagai presiden trotoar. Maka trotoar itu menjadi bagian dari komunitas yang beliau himpun, beliau dirikan bersama teman-teman jalanan yang lain, dan apa saja yang sudah dilakukan tentunya nanti Anda akan langsung mendapat keterangan dari sumber yang dimaksud. Oke, Bang Aceng, selamat malam. Selamat malam, Bang Rohim. Iya, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ini suasana pandemi gimana ini? Suasana pandemi saat ini kita nikmatin aja lah. Nikmatin walaupun menangis. Di rumah saja. Di rumah saja. Kamu bisa, yang di sini gimana? Ya, intinya mengalir aja lah kita. Ya, segala ya. sesuatunya kita harus mengalir, dan iya, inilah kenyataan. Yang penting bertahan lah ya. Yang penting berkarya tetap. Kalau bicara berkarya tetap, seniman itu nggak ada liburnya, Mas. Siap. Jadi walaupun pandemi, walaupun corona, apapun ya, kita masih tetap berkarya di rumah. Justru malah ruang di rumah itu adalah ruang kontemplasi, ruang untuk bagaimana mengendapkan sebuah pemikiran-pemikiran untuk menjadi bagian dari usaha dalam rangka membuat karya, kira-kira begitu ya. Betul. Jadi lebih banyak berkarya sih di rumah ya dalam pandemi ini. Alhamdulillah, gue pribadi udah semenjak pandemi di tahun lalu, di bulan Maret ya, itu sudah banyak tulisan-tulisan ataupun karya-karya yang dilahirkan. Tinggal berdoa sampai pandemi ini selesai, baru kita bikin konser di alam. Di luar biasa tentunya. Mimpi-mimpi itu, gagasan-gagasan itu nanti akan kita tunggu, akan kita harapannya juga bisa terwujud sebagaimana apa yang tadi juga disinggung oleh beliau, dan tentunya harapannya teman-teman di jalanan juga nanti akan menonton video ini, akan kasih jempol, akan kasih lonceng, agar kemudian ini akan semakin menjadi meriah ke masyarakat secara luas. Baik, Bang Aceng, saya mau tanya, dari perjalanan berada di jalan, ketika di Priok yang saya ketahui, barangkali apa kesan-kesan yang memang sudah didapat selama ini? Kalau kesan-kesan tentunya pasti banyak ya, karena di Tanjung Priok itu saya mulai keberadaan di Tanjung Priok dari awal tahun 2000. Persis awal tahun 2000 sampai sekarang keberadaan di Tanjung Priok itu banyak sekali kesan-kesannya ya. Kalau dijabarin dalam rangkuman kesan-kesan saya lebih ke banyak cerita, banyak pelajaran dan ilmu yang saya dapatkan di Tanjung Priok. Tentunya itu ya, karena jalanan juga bisa memberikan satu inspirasi, satu pemahaman yang tentunya bagi mereka yang mau berinteraksi terhadap fenomena-fenomena atau menghayati terhadap segala macam persoalan di sana. Betul banget, Mas Rohim. Makanya sampai saat ini saya duduk di sini, saya tidak pernah ngerasain yang namanya gaji bulanan, Mas Rohim. Nggak pernah. Karena saya sudah mendedikasikan diri saya untuk menjadi seorang pelaku seni ya, pelaku seni jalanan atau apapun ya, dan sampai saat ini keberadaan saya pun masih ada di jalanan. Oke, ini konsep kemandirian ini. Kalau orang mendapat gaji, apalagi gaji dari APBD APBN itu termasuk bukan mandiri itu. Iya, bukan.
Kalau kata guru saya itu istiqomah. Yang penting sebuah pilihan itu memang berangkat dari keyakinan dan dijalani dengan serius. Saya yakin nanti juga akan memberikan jalan keluar, mampu menunjukkan jalan sebagaimana apa yang kemudian dikehendaki oleh si pelaku. Baik, dalam konteks ini saya ini baru kali pertama kesini tadi agak merasa ada menangkap aura-aura yang memang apa ya, identik dengan dunia kesenian itu ya kayak begini. Ada properti-properti yang memang ini dulu saya yakin juga punya sejarah tersendiri, punya cerita tersendiri diabadikan di dinding-dindingnya. Ada beberapa, ini ada alat-alat gitar yang tentunya dulu pernah juga diajak menemani untuk main di jalanan. Ngamen. Ya. Nah, ini adalah gitar-gitarnya teman-teman. Tentunya mereka gitar-gitar ini punya sejarah tersendiri bagi Bang Ajeng. Bang Ajeng, boleh cerita sedikit nggak tentang properti-properti yang ada di sini? Ini dulu memang pernah kemana, pernah nemenin tidur di mana, diajak jalan kemana? Bisa memberi cerita sedikit nggak? Ya sedikit aja ya. Mungkin saya lebih ke sana ya, Mas Roy. Di sana ada bisa saya lihat. Ya. Nah, ini yang paling bersejarah. Menurut saya ini Mas Roy, karena dari ukulele ini yang selalu menemani saya kemana aja nih Mas Roy, bukan hanya saya ngamen di Jakarta ya, saya ke daerah manapun, ke tempat manapun di kota Indonesia saya bawa ini. Karena apa ya, kalau kita jalan ke suatu tempat duit habis nih, kita main ngamen di mana, SEH atau di bis-bis kita jalan gitu. Mungkin agak aneh sih, tapi ya masih lumayan suaranya. Kalau yang lain-lain ini? Kalau yang ini biasa, kalau ini dipakai buat ngamen di pasar, di pasar-pasar, karena kan dalam situasi sekarang kan kondisi angkutan umum bis kota yang buat di ngamenin udah sulit ya, jadi kita rally-rally ke pasar ini. Nah kalau ini dua nih banyak sejarahnya ketika pembuatan lagu. Proses kreatif. Ada satu lagi Mas Rohim di belakang, di depan kita tuh. Oh iya. Itu khusus buat kalau manggung di tempat-tempat khusus, betul. Di kafe, di panggung-panggung itu yang elektrik ya, gitar elektrik. Baik. Saya dengar kemarin itu, menurut keterangan dari salah satu teman, Bang Ajeng ini juga melakukan edukasi pembinaan kepada anak-anak pesisir. Iya. Saya lihat foto-foto Instagramnya ini luar biasa. Instagramnya? Promosiin dong. Oh iya, Instagram apa Instagramnya? Presiden Trotoar. Oh, Presiden Trotoar. Nah, kegiatan beliau nanti bisa Anda ikuti di Instagram itu. Ada beberapa kisah-kisah menarik karena memang konsepnya berbagi kasih, konsepnya berbagi cinta kasih adalah pengen menjadi bagian dari wujud kepedulian untuk di dalam rangka untuk sama-sama bagaimana untuk bisa maju lah kira-kira gitu ya. Dan itu sudah berjalan beberapa lama dan kami sangat mengapresiasi, dan mudah-mudahan dari sini nanti kita kapan-kapan akan melihat peristiwa-peristiwa itu supaya lebih dekat, lebih real, lebih nyata, dan lebih nanti akan dapat keterangan-keterangan lain dari pelaku-pelaku yang lain pula tentunya. Harus itu Mas Rohim. Jadi kita nggak cukup ngobrol di sini. Siap. Kali-kali kita ke lapangan berjumpa dengan kawan-kawan di sana. Itu gimana ceritanya kok sampai bisa melakukan proses belajar bersama dengan mereka? Ya kalau bicara gimana ceritanya, sebenarnya panjang ceritanya. Yang jelas saya itu berangkat di jalanan itu dari dulu ya, bukan saat-saat ini. Dari dulu itu saya memang ada kedekatan kepada anak-anak, gitu. Mungkin kegelisahan yang paling pokok kegelisahan itu adalah di zaman era sekarang saya bicara, anak-anak sudah banyak diperkosa oleh zaman ya, oleh gadget, lain-lain gitu. Jadi saya coba ingin mengembalikan anak-anak itu kepada hakikatnya anak-anak. Misalkan contoh sederhana, biasanya anak-anak sekarang itu untuk nyanyiin buat lagu anak-anak atau lagu-lagu kebangsaan itu mereka nggak tahu gitu Mas Rohim. Cuman kalau lagu-lagu percintaan, lagu-lagu apa pasti mereka tahu. Apalagi zaman sekarang, zaman wah bener-bener canggih lah buat teknologi gitu. Nah di situ saya dan kawan-kawan tergerak untuk mengenalkan kembali dunia mereka gitu. Syukur-syukur nanti kedepannya saya akan memperkenalkan permainan-permainan zaman kita kecil itu Mas. Main dampu, ya, main gatrik, itu kayak menarik. Keren. Gitu. Dan ini menarik, artinya konsep kepedulian ini adalah wujud dari cinta kasih tadi
karena ketika kemudian keapatisan itu terus mengembang, tentunya mereka nanti akan menjadi sasaran berikutnya di dalam rangka untuk dikelola oleh sesuatu yang kemudian menjauh pada wilayah dunia anak tadi yang disinggung. Maka butuh langkah-langkah konkret, langkah-langkah orang yang memang mau sedikit berbagi waktu lah untuk menemani mereka di dalam rangka untuk ajak sharing, mengedukasi dan seterusnya. Barangkali ini juga menjadi bagian dari inspirasi pada teman-teman yang lain untuk bagaimana ada gerakan bersama agar usia anak ini juga tidak diperkosa, bahasanya dikuasai oleh teknologi, oleh aktivitas-aktivitas yang kemudian ini justru malah kadang-kadang kurang begitu kuat membantu pertumbuhan psikologis mereka menjadi semakin dewasa. Akhirnya mereka terlalu asik di zona nyaman, asik di lingkungan dunia yang jadi ya itulah yang membuat saya salah satunya itu ya. Itu sama siapa saja terlibat melakukan proses pembinaan kayak begitu? Sejauh ini sih masih sama kawan-kawan ya, masih kawan-kawan trotoar, terus ada kawan-kawan dari sahabat satu negeri gitu, dari kawan-kawan anak kampung setempat pun mereka ikut membantu terlibat dalam kegiatan kita. Ada ya volunteer lain yang ada partisipasi. Dan alhamdulillah ya saya sih selalu menghimbau kepada kawan-kawan untuk lebih ke panggilan dari jiwa. Dan alhamdulillah saya dari dulu saya bangun ini komunitas saya trotoar. Saya juga ngajar di segala bidang, misalkan teater gitu ya, saya punya rumah teater juga. Iya, itu tidak dipungut biaya sepeser pun sampai sekarang. Jadi kalau anak-anak yang mau belajar di komunitas trotoar free alias gratis. Jadi buat ibu-ibu bapak yang lagi nonton nih, yang mau latihan musik, latihan drama, baca puisi ataupun asal jangan latihan berbohong ya, bisa langsung hubungi saya di sini nih. Kalau latihan berbohong cukup dalam naskah, bermain dalam candi orang ragu. Oke, teman-teman, ini juga menarik karena ada konsep berbagi yang memang berangkat dari hati, berangkat dari keterpanggilan jiwa, melakukan tapi nggak ada yang gaji, melakukan tapi nggak ada yang mau mengapresiasi, tapi tetap melakukan. Ini menjadi hal yang unik, meskipun kenyataan ini dulu banyak, tapi sekarang modernitas ini semakin melangkah, semakin sedikit jumlahnya. Tapi di tengah kota Jakarta Utara yang kemudian main di pinggiran pesisir sana melakukan pola-pola tadi, dan ini menjadi bagian dari suatu poin tersendiri. Harapannya barangkali nanti pemerintah juga akan bisa lebih peduli lah, karena mereka dikasih tanggung jawab, mereka dikasih wewenang di dalam rangka untuk menata kelola termasuk sumber daya manusianya. Jadi mudah-mudahan video ini juga menjadi bagian dari konsumsi bapak-bapak petinggi di sana, Bang Aceng. Amin. Nah, kira-kira mungkin sebelum Bang Aceng ada yang mau disampaikan nggak? Oh banyak. Apa? Silakan aja. Pokoknya intinya salam Pancasila. Malam nih Bang Ulama, salam Pancasila ya. Kita artinya tetap lahir pada diri sendiri ya, yakin pada kekuatan jiwa. Karena di jalanan itu gue sudah banyak menemukan hal-hal yang memang yang gue nggak pernah dapat di sekolah, Mas Roy. Bahkan di salah satu lagu yang gue buat itu dengan judul Guruku Jalananku, ya artinya jalanan sudah banyak mengajarkan tentang kehidupan. Nah ini nanti harus dinyanyikan, ini nanti harus dinyanyikan ya. Gimana terus? Ya artinya harapan ke depannya untuk negeri ini, mudah-mudahan ya anak-anak bangsa menjadi lebih baik ya kan. Harus mereka lebih baik itu tergantung bagaimana kitanya. Kita sebagai pengayom atau pemimpin gitu ya kan, di negeri ini paling tidak harus lebih melihat mereka, benar-benar melihat mereka bukan dari mata kaca, tetapi dari sini. Oke. Dan dari sini tentunya sekali-kali juga harus datang. Harus bersama mereka. Karena persoalan rasa itu tidak bisa diwakili kecuali orang yang melakukannya. Betul. Itu poin penting ini. Jadi melihat sesuatu tidak komentar itu tidak hanya cukup hanya dikasih tahu, hanya dikasih informasi, tapi bagaimana kemudian ada pola usaha untuk datang bila perlu melakukan penyamaran-penyamaran. Penyamaran sebagaimana para raja-raja dulu ya. Iya. Berusukan gitu, lihat kenyataan. Betul, Mas Roy. Ini mungkin poin tersendiri buat
bapak-bapak terhormat, buat pak ibu-ibu terhormat, para pemimpinan yang Betul. memang berada di pemerintahan. Nah, Bang Aceng, lagu tadi saya kayaknya masih penasaran. Kayaknya perlu harus dinyanyikan ini Bang Aceng. Perlu dinyanyikan. Ada bel gitarnya, mana gitarnya? Oke, gitar ya. Maaf, Mas. Oh ini Mas gitar yang pegang ini. ini. Oke teman-teman, kita dengarkan suara dari Bang Aceng tentang judul Guruku Jalananku. Apa pesan kesan yang disampaikan dalam dirinya? Mari kita saksikan. Jangan pernah merasa tapi bisa merasakan. Jangan merasa benar tapi ajarkan kebenaran. Di mana ku berpijak, di situ ku belajar. Di mana ku melangkah, di situ ku berkarya. Guruku jalananku, guruku jalananku, guruku jalananku, guruku jalananku. Oke, ini menarik. Paling tidak ini nanti akan sedikit kita ulas. Tapi sebelum kita ulas, Bang Aceng, coba diceritakan nih proses kreatifnya dari lagu ini tercipta. Ya, ini sebenarnya pengalaman pribadi saya. Karena saya dari dulu sampai sekarang kurang lebih hampir 23 tahun keberadaan saya di jalanan. Jadi saya untuk memutuskan dulu pernah mondok ceritanya. Saya kabur dari pondok, itu dulu masih SMP, kelas 3 di catatan ketiga saya kabur, akhirnya kenal jalanan. Dari situ saya banyak menemukan ilmu-ilmu yang saya nggak dapat di mana-mana. Akhirnya saya buat sebuah lagu. Ini adalah lagu tentang perjalanan. Artinya dimanapun seorang Aceng Gimbal, kalau kata Mas Remili, Asep Maulana, itu nama baik asli saya. Bagaimana di lagu ini saya kesankan, saya rangkum, jalanan itu sudah mengajarkan tentang kehidupan. Jadi jangan pernah takut akan hari esok. Yang penting hidup seorang Aceng ini bisa berguna dan bermanfaat dimanapun berada. Siap. Gitu. Karena kalau berbagi itu kan ada beberapa tahapan Mas Rabian. Mungkin secara material saya belum mampu saat ini, ya kan. Tetapi sedikit saya punya ilmu, ya, saya bisa berbagi kepada kawan-kawan yang ada di jalanan. Lebih fokusnya di jalanan. Karena apa? Saya lebih suka ketemu anak-anak yang liar, gitu. Itu lebih menantang dan selain menantang, ketika mereka sudah punya kedekatan, maka terlahirlah cinta. Ya, gitu, Mas ya. Ray. Karena mengenal tadi ya, Iya, karena memahami mengenal. Baik teman-teman, ada sebuah catatan menarik dari apa yang tadi disampaikan oleh Bang Aceng, perihal guruku, jalananku adalah guruku. Ini menjadi bagian dari sesuatu yang tentunya kalau kemudian kita tarik kepada salah satu saja, Wes Rendra itu mengatakan bahasanya manusia adalah guru, buku, alam adalah guru dan lain sebagainya. Ketika kemudian diposisikan setiap manusia itu adalah buku, maka siapa saja yang membaca buku maka akan mendapat pengetahuan yang tersimpan di dalam buku. Di terminal, di jalanan itu banyak orang, banyak buku-buku berserakan di sana, artinya penumpangnya. Nah, tentunya pengamen kalau mau mendapatkan ilmu pengetahuan yang bersembunyi di dalam kepala-kepala penumpang atau buku-buku tadi, itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih barangkali ya. Dan ada tadi disinggung bahwasanya alam, semua tempat adalah tempat belajar, semua tempat itu mengajari. Ini memang benar. Ini konsep-konsep lama, konsep tergelar. Ketika kemudian orang memaksimalkan akal berpikirnya, mau menghayati segala yang dilihatnya, yang didengarnya, maka orang itu akan lebih punya kesempatan untuk mendapatkan hikmahnya. Dan guruku jalananku ini paling tidak bisa menjadi proses pembelajaran kita bersama, bahwasanya kita memang harus memaksimalkan daya pikir kita untuk bisa menjadi lebih kreatif, lebih bisa menangkap hikmah-hikmah yang ada di semesta alam. Baik,
Itu saja kira-kira pesan dari apa yang kami sampaikan pada malam hari. Tentunya ini nanti akan bersambung. Salam Pancasila progresif revolusioner. Semangat terus Nah, semoga Pancasila ini akan tumbuh berkembang, akan menjadi lebih mendewasa, akan semakin menjadi lebih hidup di tanah kelahirannya, yaitu Ibu Pertiwi tercinta. Salam hormat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi Mas Rohim, Ya. terima kasih banyak. Sukses pokoknya buat Mas Rohim, dan tak lupa semangat terus. Jangan pernah berhenti buat Komju, Komite Juang Jakarta Utara. Semangat pokoknya. Salam. Terima kasih. Tos dulu dong, biar enak selek.